dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita, amin. Di hari yang luar biasa ini, di hari Minggu yang indah ini kita kembali boleh berkumpul, bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan dibekali, dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan akan lebih dikuatkan lagi lewat perjamuan suci. Karena itu saja kita semua mempersiapkan pikiran kita, hati, tubuh, roh, dan jiwa kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Pujian ini mengatakan, jadikan aku indah. Kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadapan hadirat-Mu yang mulia. Karena itu, jadikan kami indah Tuhan di pandangan-Mu. Agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seturut karyamu Amen. di dalam hidupku. Yes, Lord. Ajarku Kami berharap mau belajar berharap hanya hanya pada Engkau Tuhan. kepadamu. Ya Yesus. Taat dan setia kepadamu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan. Minta pada Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku Ya indah Yesusku. yang kau pandang mulia. Yes, Jesus. Seturut karyamu Ini di kerinduan kami dalam Tuhan. hidup. Jadikan kami bejana-Mu yang indah Ajarku Tuhan. berharap hanya kepadamu. Benar Tuhan. Taat dan Yes, setia Jesus. Kami mau taat. kepadamu. Kami mau setia Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari katakan taat dan setia. Taat dan setia. Kami mau taat Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Ini kerinduan kami ya Allahku. Jadikan kami alat-alat-Mu. Bejana-bejana-Mu yang indah yang Kau pandang mulia. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu. Layak Engkau pakai Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Bahkan layak untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih terhilang di sana Bapa. Pakai kami. Jadikan kami indah. Dan kami mau belajar taat. Kami mau belajar setia kepadamu. Terima kasih Tuhanku, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama lagi di tempat ini. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Ajar kami untuk memanfaatkan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Ajar kami untuk memanfaatkan saat beribadah ini dengan bijaksana. Dalam kekudusan, dalam ketulusan dan kejujuran kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Sebab kami rindu menikmati urapan-Mu, menikmati kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan dikuatkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkuasalah, berotoritas atas kehidupan kami, atas acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami serahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tolong percepat langkah mereka Tuhan. Dan tibakan di tempat ini dengan selamat. Supaya mereka juga dapat bersuka-suka bersama kami. Memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat puji-pujian sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
kuasai tempat ini, areal ruangan ini, bahkan hotel ini dipagari dengan sepasukan malaikat-malaikat suci-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat menembus masuk. Terima kasih Bapa, segala bentuk sisa-sisa kuasa kegelapan yang masih mau mencoba mengganggu kami, mengganggu jalannya ibadah ini, yang mau mencoba mengganggu peralatan-peralatan yang kami pakai, semua itu kami ikat dan tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya, keluar dari tempat ini, terutama dari hati dan pikiran kami. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan segala bentuk kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji nama-Mu dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Di kemuliaan buat Tuhan. Baik, haleluya. Mari kita tetap berdiri ya, sambil kita segarkan tubuh kita. Kita sukakan hati Tuhan lewat pujian yang berikut ini. Yes. Ada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yes. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Kasih setiamu panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan hati kami bersyukur. Hatiku bersyukur, Jiwaku memuji. jiwaku memuji. Amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Engkau ajaib. perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan tiada. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hati kami bersyukur. Ku bersyukur, Amin. Jiwaku memuji Tuhan. memuji. Mulutku bersorak bagi kebaikan-Mu. Bersorak memuji Engkau. Amin. Karena Engkau ajaib Tuhanku. Ajaib perbuatanmu, Yes. besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah muliakan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan, bersuka-suka di hadapan Tuhan. Dan dengan iman kita percaya bahwa rohnya ada di tempat ini, rohnya ada di hati kita masing-masing. Mari kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saja kita semua untuk menenangkan diri kita, menenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mau menikmati kuasa dan urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun langit tampak suram, tapi Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, tak pernah Engkau meninggalkan kami. Benar Tuhanku. Setiap waktu dalam hidupku, Kau tidak pernah meninggalkan tak kami. pernah Kau tinggalkan. Yes, Lord. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Apapun yang terjadi Tuhan, Hadapi badai, kami melewati gelombang bersama Engkau. Sebab Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tinggalkan diriku. Yes, Jesus. Walau seribu lebah di sisiku, Kau tetap Allah yang menopangku. Kau tetaplah Allah penolongku. Ya Yesus. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari saudara jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita agungkan Dia. Kita tidak pernah takut. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku,
walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, kami sembahkan, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang telah menolong kami. Terima kasih. Engkau Allah yang membela kami. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhanku. Benar Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami dengan yakin Tuhan, walau 1000 orang rebah di sisiku, namun Engkau adalah tetap Allah kami Tuhan. Yes, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau izinkan boleh kami alami saat ini Tuhan. Benar Tuhan. Itu semua karena kasih, karunia, anugerah, kemurahan yang daripada Engkau saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Pujian sudah kami naikkan dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Dan bahkan kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini juga dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau saja berkarya, mengerjakan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja Yes, Tuhan. amin, amin. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih firman yang sudah kami siapkan, tetap kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa selain daripada Engkau Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, Benar. demikian juga mengurapi kami semua yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Amin, amin. Kau persiapkan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, agar kami tetap bisa hidup, bertahan, dan bahkan Tuhan senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja Yes, Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada. Kiranya Tuhan Kau hadir di sana di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Yes, amin. Biarlah mereka Tuhan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan mengagungkan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami anak-anak sekolah minggu dan guru yang ada berdiri pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Hidup benar, takut dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan menghormati orang tuanya Tuhan. Yes. Menjadi anak-anak yang berprestasi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau berkati guru sekolah minggu yang Tuhan akan mengajar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda kebenaran daripada Engkau Oh, Tuhan. haleluya. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, apa kabar? Allah kita dahsyat dan sungguh luar biasa, amin. Kita pada kesempatan pagi hari ini oleh kasih kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru ya, tanggal 7 Agustus. Jadi kalau sudah masuk Agustus, luar biasa Tuhan kita ya.
Ini tahun bulan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Republik Indonesia yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Kita harus bersyukur dan patut berterima kasih buat Tuhan. Karena kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara yang sungguh sangat luar biasa ini. Dan demikian juga kita senantiasa berterima kasih kepada seluruh pejuang-pejuang yang sudah berjuang bagi kita sehingga Republik Indonesia sampai saat ini sudah merdeka dan bahkan menjadi negara yang banyak dicontoh oleh negara-negara yang lain. Dengan kepemimpinan Bapak Presiden kita saat ini yang menjadi presidensi G20 juga itu sangat luar biasa. Bagaimana cara Tuhan memberkati bangsa Indonesia, cara Tuhan juga memberkati kita anak-anak Tuhan. Makanya pagi hari ini saya menghimbau, jangan pernah lelah berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Jangan pernah lelah untuk berdoa buat para pemimpin-pemimpin kita. Mereka yang sungguh-sungguh sudah menjadi pahlawan buat kita, menjadi orang-orang yang ditempatkan di dalam pemerintahan kita agar mereka sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Amin. Bulan Agustus kita memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia dan tema besar kita di bulan Agustus, kita beranjak dari bulan Juli. Juli adalah bertumbuh di dalam kebenaran. Tapi pada bulan Agustus ini tema kita adalah sungguh sangat luar biasa. Kemurahan Tuhan. Amin. Kita ada sampai detik ini, sampai saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Jangan ada satupun daripada kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipelihara oleh Tuhan, yang sudah menerima berkat kasih karunia anugerah dan mengecap kebaikan Tuhan tidak menyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Harta kita punya, boleh punya. Anak-anak masih kita punya, suami masih kita punya. Yang masih punya suami. Cucu, cicit, semua. Itu berkat karena anugerah Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Jadi hendaklah kita mengucap syukur senantiasa. Itu boleh ada dan menjadi bagian dalam hidup kita karena kemurahan Tuhan semata. Balik beberapa kali saya mengingatkan bagaimana kita hidup di zaman-zaman akhir ini. Bagaimana situasi kehidupan kita saat-saat ini. Bukan cuma anak-anak Tuhan, semua warga negara baik di Republik Indonesia, warga negara dunia merasakan perubahan yang sungguh sangat drastis yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti perkembangan terakhir di mana Bapak Presiden kita mengingatkan sekali lagi bagaimana situasi perekonomian dunia saat ini. Mungkin ada di sharing lewat WhatsApp, di sharing lewat grup Facebook atau Instagram. Jadi pidato dia terakhir. Bukan pidato terakhir, pidato mereka minggu lalu ya, waktu Pak Jokowi hadir di dalam acara yang dilaksanakan oleh Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia mengingatkan bagaimana situasi bangsa terakhir. Apa yang dia sampaikan, beritanya itu dia dapat dari WHO, jadi badan yang valid di seluruh dunia. Demikian juga berita yang dia sampaikan adalah dia dapat dari negara-negara
dari rekan-rekan negara bangsa di Republik Indonesia. Bagaimana saat-saat ini betul-betul kita ada di dalam situasi yang betul-betul sungguh memprihatinkan secara dunia. Secara dunia memprihatinkan. Tapi kita anak-anak Tuhan pagi hari ini saya tidak mau membuat Bapak Ibu khawatir. Karena seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah tahu bahwa itu memang ditulis di dalam Alkitab. Pada zaman-zaman akhir kita bukan tambah senang, tambah enak. Tidak. Kalau kita hidup di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman akhir kehidupan kita itu adalah sulit. Banyak tantangan yang terjadi. Puji Tuhan, kenapa saya ingatkan harus tetap berdoa buat bangsa negara Republik Indonesia, buat pemimpin, buat Bapak Presiden. Harga Pertalite kalau kita beli sekarang harganya 7.000 apa 6.750? 7.650 ya. Tapi harga dunia, harga pasar berapa bangsa Indonesia membeli 1 liter Pertalite itu? Tahu kira-kira? 12.000? 17.700-an ya, 17.000 itu per liter. Dijual di Pertamina 7.650. Untung apa rugi? Rugi. Itu disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita harus mengucap syukur. Bagaimana dan tetap berdoa buat bangsa negara kita agar mereka bisa mengatur keuangan itu dengan baik. Dengan tingginya lebih besar dari harganya itu, lebih dari 50% subsidinya itu. Dia dengan maksud agar harga-harga di pasaran itu stabil. Nggak tahu itu berlangsung sampai kapan. Namun yang pasti pada pagi hari ini, kita anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi di dunia saat ini, sejauh kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, kita masih dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah meninggalkan ibadah, jangan pernah meninggalkan Tuhan di masa-masa yang susah dan sulit saat ini. Enggak salah kalau tema kita bulan Agustus. Tadi saya waktu duduk saya cari dan saya udah ke belakang. Biasanya di belakang itu masih ada tiangnya bendera itu masih ada benderanya. Tapi mungkin nanti minggu depan ya Pak Abdi ya. Kita harus beli bendera Pak. Ya kalau bisa, ya kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita harus menghormati bangsa dan negara yang lambangnya adalah bendera. Bendera merah putih itu harus ada. Saya cari tidak ada tadi di belakang. Kita tidak tabu. Saya tidak pernah mengajarkan kamu jangan menghormati berhala, bendera Republik Indonesia. Saya tidak pernah mengajari gitu. Atau lagi Pancasila, foto presiden, wakil presiden. Itulah lambang pemerintahan Republik Indonesia. Ada orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan ada di tengah-tengah negara kita. Jadi biar ada suasana kemerdekaan, kita nanti akan taruh bendera yang besar ya. Nanti bisa taruh di tiang di belakang jadi tidak tulisan GPT Bukit Iman aja gitu, tidak kelihatan ya. Oke, kita masuk bulan Agustus, di mana temanya adalah kemurahan Tuhan, God's generosity. Mungkin ada yang lihat Instagram sebelumnya kata-katanya bukan generous ya, tapi kemakmuran, tahun kemakmuran. Gitu. Tapi kita sebenarnya bulan Agustus ini adalah bulan kemurahan Tuhan. Jadi God generosity. Ayatnya kita ambil di dalam, tema dasarnya kita diambil dalam Mazmur 18 ayat ke-36 ya. Minta tolong Pak Denny.
yang sudah membantu kita membaca pada pagi hari ini. Mazmur 18 ayat 36, firman Tuhan berkata apa, Pak? Mazmur 18 ayat 36. Ya, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. kemurahanmu membuat aku besar. Terima kasih Pak Denny. Mazmur, kalau kita berbicara Mazmur, kebanyakan Injil kitab Mazmur ini ditulis oleh bagaimana Daud mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat perikop daripada Mazmur 18, di sana ditulis nyanyian syukur Daud. Jadi Daud yang sudah menjadi raja yang besar, dilepaskan dari cengkeraman musuhnya, dan bahkan dia disokong, itu karena Tuhan yang memelihara hidupnya. Sehingga kebanyakan dalam Mazmur isinya adalah ucapan syukur Daud, ucapan doa-doa syukur Daud kepada Tuhan, bagaimana Tuhan telah bekerja melalui hidupnya. Di mana Tuhan telah bermurah hati kepada Daud, sehingga dia mengucap syukur. Demikian juga pagi hari ini buat kita semua anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kita ada masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa menikmati rasa asin atau manis. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saya tahu pandemi itu masih belum berakhir. Ya, kalau sekarang orang sakit mungkin tidak seheboh dulu ya. Wah, kena corona dia gitu. Mungkin saja kena corona, tapi sekarang kan tidak terlalu di-push mereka untuk PCR, untuk tes. Kalau dulu memang PCR disubsidi oleh pemerintah. Dia biar sakit sedikit PCR gitu. Panas sedikit PCR gitu. Apalagi pilek gitu. Kalau sekarang sudah sampai batuk berapa hari tapi belum dianjurkan PCR gitu. Tapi kalau mau tahu apakah itu kita terinfeksi COVID atau enggak, kita harus PCR sendiri. Tapi memang ada, masih subsidi dari pemerintah memang ada. Namun kita harus mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita ingat pas tahun 2021, bulan Juli, mau dapat pelayanan di Mumbul aja, kita mesti ngantre. Pak, waktu itu ya kebetulan ada jemaat kita yang mendahului kita. Waktu saya lapor, saya pikir waktunya tuh, apalagi pas bulan-bulan Juli, udah bulan Juli, Agustus, saya pikir waktunya itu kita yang bisa ngatur sesuai dengan keluarga atau permintaan keluarga. Tapi saya waktu itu, walaupun saya kenal beberapa teman-teman di pengurus Mumbul, pengurus makam Mumbul, beliau sendiri kelabakan di sana. Kelabakan, mencari petugasnya, waktu-waktunya. Dia mengatur mana yang mesti dilakukan. Umumnya mereka mendahulukan mereka yang dipanggil Tuhan karena COVID, dia dahulukan. Atau dia lebih awalkan, lebih awal-awal sekali. Sehingga ibadah itu mesti bisa berjalan. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati itu. Amin.
Saya masih bisa bertemu Bapak Ibu, walaupun beberapa dari saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Dia sudah tenang. Karena saya yakin hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tapi waktu kita hidup, kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Jangan sembarangan kita merawat hidup kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita isi, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semasa kita hidup, mengucap syukurlah. Demikian juga pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus mengucap syukur. Di mana seperti Daud merasakan dia hidup itu karena kasih kemurahan Tuhan. Bayangin Daud dulu seorang gembala domba. Dipanggil ke istana, jadi pemain kecapi. Waktu dia memainkan kecapi, iblis itu pergi. Tapi yang namanya orang benci, orang bebal, susah kalau mereka tidak merespon dengan benar. Sehingga bagaimana Saul melepaskan tombak untuk membunuh Daud. Bayangin, dia lagi sedang main kecapi, dilempar pakai tombak. Tadi yang lempar tombak itu adalah Raja Saul saat itu, yang punya kekuasaan yang sungguh luar biasa. Tapi beberapa kali Daud terlepas dari ancaman itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 18, tema kita ada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih bermurah hati dalam hidup kita, mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Daud mengucap syukur ditulis juga di dalam 2 Samuel. Mungkin minta tolong Pak Teni ya, saya agak jauh. 2 Samuel 22 Pak ya. 2 Samuel 22. Ya, apa judul perikopnya Pak? Daud di Gua Adulam. 2 Samuel 22. Ya. 2 Samuel 22. Ya. Terima kasih Pak 2 Andon. Samuel 22. Ya, 2 Samuel 22. Nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud. Baca Pak ayat yang pertama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh-musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ayat kedua, Ia berkata, di doanya ucapan syukur Daud kepada Tuhan. ia berkata, Ya, ya Tuhan, iya Tuhan, bukit batuku, bukit batuku, kubu pertahananku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. dan penyelamatku. Ayat 3, Allahku, Allahku, gunung batuku, gunung batuku, tempat aku berlindung, tempat aku berlindung, perisaiku, perisaiku, tanduk keselamatanku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, kota bentengku, tempat pelarianku, tempat pelarianku, juru selamatku. juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kekerasan. Terima kasih Pak Denny. Dalam 2 Samuel 22, judul perikopnya adalah nyanyian syukur Daud. Pagi ini saya bisa sharing buat Bapak Ibu, mungkin kalau pengurus sudah tahu, dasar Pit Hill Ministry. Pit Hill itu adalah hill, bukit. Bukit iman. Jadi dasar ayatnya, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, gunung batu, keselamatan kita. Ini diambil dari ayat ini. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Kita mempunyai iman bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita yang menyelamatkan hidup kita.
Jadi makanya kenapa GPT Bukit Iman kalau bahasa Inggrisnya ditulis Pit Hill Ministry. Saya ambil dari 2 Samuel ayat 22. Kita ada sampai saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita di mana seperti Daud ingat dia selamat dari cengkeraman musuhnya itu karena kasih kemurahan Tuhan semata. Jadi Mazmur 18 dan 2 Samuel 22 menceritakan tentang tindakan Daud mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang begitu baik melepaskannya dari cengkeraman musuh dan menyelamatkannya. Demikian juga kita pada pagi hari ini semua Bapak Ibu yang hadir, kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Harta yang Bapak Ibu punya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Anak-anak yang masih sehat itu karena kasih kemurahan Tuhan. Hidup kita yang kita jalani saat-saat ini, yang kita ada, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga di dalam Mazmur 18 dan 2 Samuel 22. Bagaimana Daud mengucap syukur, dia selamat dan bahkan dibesarkan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi intinya sebenarnya dalam Mazmur 18, bagaimana kita agar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara hidup Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur kepada Allah yang telah memelihara hidup kita. Jadi kalau kita tinjau secara kemurahan dalam bahasa aslinya, saya cari terjemahan aslinya. Kemurahan dalam bahasa aslinya artinya eleo, atau bahasa Inggrisnya mercy, belas kasihan. Di dalam bahasa Yunani disebut Christotes, bahasa Latin disebut benignitas, atau lebih lebar diterjemahkan dalam King James kindness, benignity, artinya perbuatan baik yang nyata. Kalau kita hidup saat ini, kita merasakan perbuatan baik Tuhan. Kalau seandainya Tuhan panggil kita, kita tidak bisa mengucap syukur, oh ini bukan kemurahan Tuhan. Jadi arti sebenarnya benignity, kemurahan adalah perbuatan baik yang nyata. Kelemah lembutan dalam berlaku terhadap sesama dan bersikap penuh rahmat. Jadi kalau kita mencari di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan kemurahan Tuhan. Banyak ayat-ayat yang menceritakan kemurahan yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Jadi di dalam Rut juga ditulis, Nehemia, Yeremia, atau Mazmur, Pak. Minta tolong Pak Denny, Mazmur 30 ayat 5. Murah hati atau kemurahan. Mazmur 30 Ayat 5. ayat 5. Ya. Nyanyian Mazmur bagi Tuhan. Iya, nyanyian Mazmur bagi Tuhan. Oh, maaf. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya. Hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur Persembahkanlah syukur, ucapkanlah syukur kepada namanya yang kudus. kepada namanya yang kudus. Ayat 6. Sebab sesaat saja Ya. ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ulang Pak ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup tetapi seumur hidup ia murah hati. ia murah hati. Terima kasih Pak Denny. Kapan Tuhan mungkin murka?
Mungkin dia murka kalau saat-saat kita tidak merespon kebenaran firman Tuhan. Karena kita bandel. Kalau Manyo ceritanya apa, bahasa Jawanya kacel ya. Kacel itu udah bandelnya nggak ketolongan gitu ya Pak Anton ya. Siapa orang Jawa ya? Debu pomo ya. Tapi jangan pernah bilang anak-anak kita kacel ya. Ya, karena ucapan kita itu adalah doa kita. Walaupun anak kita mungkin dikasih tahu 3 kali, 4 kali dia masih belum nurut. Mari kita belajar nahan bibir kita untuk tidak memperkatakan sesuatu kata-kata yang negatif. Karena itu nanti direkam dari otak anak-anak kita. Jadi Alkitab menulis, Tuhan kita itu murah hati. Mungkin sesaat rasanya berat tantangan yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Waktu tantangan kita berat, waktu kita dalam permasalahan, harusnya kita melihat introspeksi diri, melihat diri kita. Adakah sesuatu respon yang salah dengan situasi yang kita hadapi saat ini? Atau mungkin kita tidak pernah mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kita pikir semua yang kita dapat, kita sehat saat ini semua karena jerih lelah kita. Mari memasuki bulan kemurahan Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur atas setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kita. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan sifatnya identik dengan Kristus. Kristus saja mengucap syukur. Daud, hamba yang diurapi Tuhan, dia mengucap syukur, apalagi kita. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, naturnya sebagai anak-anak Tuhan harus murah hati. Amin. Murah hati. Kalau kita ketemu saudara-saudari, sahabat-sahabat kita di luar yang masih belum menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, kata pertama, kalau dia bertemu sama kita, umumnya dia bilang, oh orang Kristen tuh baik, penuh kasih. Benar apa enggak? Pasti ucapan mereka itu keluar. Saya tahu orang-orang Kristen itu penuh kasih dan murah hati. Puji Tuhan. Itu identitas yang melekat, identitas yang diberikan oleh Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Jadi identitasnya orang Kristen mengasihi, karena Tuhan kita penuh kasih. Orang Kristen itu murah hati, karena Tuhan kita rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Orang Kristen itu tulus hati. Kalau membantu, membantu. Tulus hati. Tidak sombong. Tidak ada maksud yang tersembunyi. Yang tulus ya tidak ada maksud yang tersembunyi. Orang Kristen itu sabar. Walau dipitnah, walaupun dinyinyiri. Bahasanya ya, bahasa zaman-zaman sekarang dinyinyir. Tapi dia tetap sabar. Orang Kristen, anak Tuhan yang benar, hidupnya juga suka mengampuni. Tidak menyimpan dendam, pemaaf. Dan bertumbuh orang Kristen kalau hidup benar, hidupnya kudus. Sehingga kalau mereka pemaaf, pengasih, penyabar, murah hati, hidup kudus, bonusnya apa? Diberkati. Amin. Jangan kebalik. Minta diberkati dulu baru hidup kudus. Kalau orang kerja dulu baru dapat berkat, dapat gaji atau gaji duluan?
Kerja dulu. Jadi anak-anak Tuhan, ingin diberkati Tuhan, mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita hidup benar. Belajar hidup kudus. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan hati sahabat kita, menyenangkan hati pasangan kita. Hidup kita itu tidak ada kepalsuan. Dilihat dari depan sama belakang sama. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada nih duitku, ini duitnya mama. Sama-sama, kalau kita sudah suami istri ya duit bersama. Ya nggak tahu ya, sorry, maaf, saya ngingetin aja. Memang kecanggihan teknologi sekarang masing-masing kita punya personal gadget ya, punya personal HP. Tapi saya terus terang sama istri tidak pernah sembunyikan HP. Kalau dia mau lihat-lihat HP saya, tidak ada, saya pasang password kok. Tapi password juga penting untuk mengamankan gadget kita. Tapi mari belajar. Dalam hal-hal tertentu kita harus sharing. Kepada siapa lagi kalau kita nggak sharing kepada suami kita, kepada istri kita. Jangan-jangan nanti kita sharing kepada orang lain. Kalau kita sharing kepada orang lain, bahaya itu namanya. Apalagi orang lain dalam masalah terus konseling ke kita. Terus konselingnya kita berdua aja, cowok cewek gitu. Cowoknya main logika, ceweknya main perasaan. Oh dulu pasanganku enggak pernah dengerin aku kok. Kok orang ini mau denger konseling dengan aku, ngasih jalan keluar bagus gitu. Akhirnya lama-lama sekali konseling, 2 kali konseling, 3 kali. Apa namanya? Konslet gitu ya. Ida bilang konslet dia. Hati-hati ya. Demikian juga HP. Ya teman kan tidak langsung ketemu. Atau kita sharing firman Tuhan, Pak, terima kasih kebenaran firman-Nya sudah menguatkan saya. Puji Tuhan. Jangan dilanjutin lebih loh. Karena iblis itu tidak diam dalam hidup kita. Tapi balik lagi, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita senantiasa bersyukur di dalam hidup kita. Bagaimana Daud mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang dia alami di dalam hidupnya. Jadi mari kita bahas Mazmur 18 ayat 36. Mazmur 18. Jadi konten firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 36. Kemurahan Tuhan yang dialami Daud. Demikian juga saat-saat ini bagaimana Tuhan telah bermurah hati di dalam hidup kita. Pertama, Tuhan memberikan perisai keselamatan di dalam hidup kita. Mungkin baca sekali lagi dalam Mazmur 18 ayat 36 Pak Teni. Mazmur 18 ayat 36. Ya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Terima kasih. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku. Jadi karena Tuhan yang melepaskan dan menolong Daud sehingga dia terlepas dari musuh-musuhnya. Dia memberikan perisai. Perisai keselamatan. Kalau perisai zaman-zaman sekarang yang pegang perisai mungkin cuma polisi ya. Kalau kita di rumah mungkin tidak ada yang punya perisai. Cuma mungkin kalau ada perisai yang dulu ya jadi jadi hiasan dinding. Tapi luar biasa, Tuhan adalah memberikan perisai keselamatan di dalam hidup kita. Alinea kedua Pak. Tuhan Allah, tangan kananmu menyokong aku. tangan kanan Tuhan kita menyokong
Kita. Percaya kalau tangan Tuhan menyokong kita? Amin. Tuhan itu menolong kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa ada sampai saat itu karena Tuhan menyokong kita. Dia berikan perisai keselamatan, tangan kanannya yang menolong kita. Yang luar biasa. Saya minggu yang lalu minggu yang lalu, hari Sabtu saya sempat bilang, kalau tangan Tuhan yang memegang kita, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ya, kalau Tuhan memegang tangan kita, itu di pernah dijelasin, Bu Mega juga pernah jelasin buat kita, tangan kanan Tuhan itu memegang kayak, saya kasih contoh kayak gini ya. Kita bisa lepas, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita lepas mungkin merasakan, oh Tuhan kok melepaskan aku? Tidak, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Bapak Ibu. Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Dia senantiasa menolong Bapak Ibu. Tangannya menyokong Bapak Ibu. Yang sering melepaskan Tuhan adalah kita. Kalau ngambek, tak gereja-gerejaan lagi. Kesel, doanya tidak dijawab, tak mau doa lah. Kok firmannya ngatain aku keras ya? Bandel. Langsung tak mau baca firman. Dan banyak hal, tapi tangan Tuhan, di waktu kita masih dalam tekanan yang besar, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Jadi bagaimana tangan kanan Allah menyokong aku? Yang ketiga, Kemurahan-Mu membuat aku besar. kemurahan Tuhan membuat aku besar. Amin. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi gembala. Waktu saya kerja, saya tidak pernah punya cita-cita jadi manajer. Tidak pernah. Karena saya tahu diri, saya belajar. Karena saya orang bukan berpendidikan, malu dong. Masa mau minta manajer? Tapi kalau kita hidup benar dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup kudus, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan yang membuat kita besar. Makanya kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan pernah khawatir Dia yang akan membuat diri kita besar. Saya ingat sebelum saya menjadi manajer, saya beberapa kali mengalami tantangan dalam pekerjaan saya. Saya terus terang pada saat-saat itu, saya baru bertobat, belum setahunan. Yang namanya kerja, semasa saya bisa kerjakan, saya kerjakan semampu saya. Dari pagi kalau kerja di hotel, jam 7 pagi, biasanya kalau 9 jam, waktu itu saya 8 jam kerja, jam 3 udah pulang. Kalau 9 jam, jam 4, jam 5. Tapi saya sampai di rumah kadang-kadang jam 9 malam, jam 8 malam. Atau hari itu kerja dari pagi sampai jam 1, pulang sebentar, split. Jam 5 atau jam 6 sore udah kerja lagi sampai jam 11. Tiap hari. Dan waktu itu, atasan saya mengasih assignment, bagian tugas yang mesti saya kerjakan agak beda. Pertama,
Dari semua menu ini, coba kamu teliti mana yang paling terlaris. Jabatan saya waktu itu cuma captain. Saya pikir nanti masuk position, join jadi captain, paling tinggi lah jabatan saya nanti jadi asisten kalau seandainya. Karena saya tidak punya kemampuan apa-apa, pendidikan juga tidak memadai. Tapi saya kerjakan di waktu sela-selanya itu. Tapi yang namanya position waktu zaman-zaman itu tahun 96, zaman-zaman jaya-jayanya. Namanya tamu rame minta ampun ramenya. Tapi saya tetap kerjakan. Cuma saya ada berkorban sama istri. Sering saya ribut waktu ibadah di Baitani, sebelum doa berkat saya sudah pergi duluan. Sering beberapa kali, karena saya mesti ngejar waktu, ngejar jangan terlambat sampai di tempat kantor pekerjaan saya. Namun oleh kasih kemurahan Tuhan, saya melakukan pekerjaan itu lebih daripada job desk yang saya lakukan. Dan saya malah sering mengeluh dalam hati, tapi tidak pernah mengeluh sama teman-teman yang lain. Tidak apa-apa kalau saya dikasih pekerjaan yang berat, nanti toh kalau seandainya bisa, yang punya kemampuan adalah saya. Itu aja yang saya pikirin waktu itu. Saya tidak pernah iri, bahkan teman saya yang satu letting, dia dapat sama-sama, kita dapat the best employee, sama-sama the best employee. Waktu pemilihan the best employee of the year, karyawan semua memilih saya, tapi manajemen memilih teman yang lain. Saya tidak apa-apa kok. Tapi pada akhirnya Tuhan promosikan saya lebih daripada teman yang mendapat the best employee of the year. Karena hadiahnya waktu itu the best employee of the year tahun 98 kalau nggak salah ya. Itu sekitar 35 juta dia dapat. Hadiahnya. Tapi rupanya Tuhan beda. Saya naik dari asisten manajer nggak sampai setahun saya sudah dipromosikan menjadi manajer. Sehingga kalau saya kalikan gaji saya sebagai seorang manajer setahun jauh lebih banyak daripada hadiah Employee of the Year yang sekali dia dapat. Makanya buat anak-anak muda, para karyawan dimanapun saat ini berada, kalau Tuhan masih kita menetapkan sebagai karyawan, bertanggung jawablah menjadi seorang karyawan yang baik, yang bertanggung jawab. Lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan job desk yang ada di dalam pekerjaanmu. Dan ingat, yang memberi kekuatan, yang memberi pengetahuan dan memberi kesehatan kita untuk bekerja adalah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dengan jalan bagaimana? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena oleh kemurahan Tuhan kita masih diizinkan, masih bisa bekerja. Bayangin saat ini pandemi sudah selesai, tapi masih lowongan kerja itu masih sedikit. Kalau seandainya ada lowongan kerja, susahnya minta ampun nyari, biar lolos. Kalau kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk hidup saat ini, mari kita mengucap syukur. Karena kemurahan Tuhan, mari kita belajar bermurah hati. Karena murah hati adalah merupakan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu kepada kita semua dan kepada murid-murid saat itu. Yang harus dikerjakan supaya orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita senang mengucap syukur, kalau kita murah hati, mereka melihat Kristus itu ada di dalam hidup kita. Jadi hidup itu adalah anugerah. Oleh karena kemurahan Tuhan. Memang
Kalau kita ngomong mengucap syukur, doa, ya mungkin bapak-bapak kalau disuruh doa di gereja di sini mungkin bisa ya. Tapi ada beberapa orang kadang-kadang belum tentu dia bisa berdoa atau mengucap syukur. Tapi umumnya ibu-ibu lebih sering berdoa. Tapi ingat kembali, yang menjadi iman di dalam keluarga kita siapa? Suami. Kalau bisa suami yang lebih dahulu berdoa. Puji Tuhan kalau kita berdoa dan mengucap syukur, harus kedengaran telinga kita. Jangan mumbling atau jangan doa dalam hati. Boleh kok dalam situasi-situasi tentu kita berdoa dalam hati. Tapi kalau umpamanya kita berdoa di rumah, usahakan doamu bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Atau didengar oleh telinga pasangan kita. Sehingga doa-doa kita itu benar. Ini suamiku nggak pernah doa nih kok, nggak pernah dengar suara doanya kok aku aja doa gitu. Ayo. Suami-suami ya, mari kita belajar menjadi teladan. Waktu kita berdoa, agar doa kita itu bisa didengar oleh Tuhan, pastikan telinga kita dengar, kalau bisa pasangan kita dengar, anak-anak kita dengar. Itu akan luar biasa, karena otomatis nanti akan terpatri di pikiran dan otak mereka, sehingga mereka juga nanti akan belajar mendoakan pasangannya, mendoakan kakaknya dan adiknya, bahwa kita benar-benar mengasihi dia. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi suami, menguasai anak-anaknya, berarti mereka memperhatikannya. Tidak cukup ngasih duit, tapi juga tetap rajin mendoakan anak-anak kita. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan lewat doa itu juga kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih bermurah hati memelihara hidup kita. Amin. Jadi firman di sini mengingatkan bagaimana Daud yang begitu menjadi raja diselamatkan dan bahkan musuh-musuhnya dihalau Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur, karena itu firman yang ditulis oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa kata firman Tuhan di sana? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih Pak Dani. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup itu anugerah oleh kemurahan Tuhan. Mas Anton. Jadi tetaplah mengucap syukur. Karena kita ada saat ini Tuhan anugerah kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, klik ya. Hendaklah kamu murah hati. Jadi kita ada karena kemurahan Tuhan, harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36 Pak Dani. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama seperti Bapamu adalah Murah hati. murah hati. Bermurah hati kepada sesama berarti mengasihi
sesamanya. Bermurah hati kepada sesama berarti mengasihi sesamanya. Ingat, pujian kasih pasti murah hati. Ya, kasih itu murah. Ingatkan kita harus senantiasa mengucap syukur. Kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita harus belajar murah hati seperti Tuhan itu adalah murah hati. Mari kita hidup mengasihi pasangan kita. Kita belajar bermurah hati. Saya tidak minta bermurah hati kepada orang-orang lain. Tapi mari kita belajar bermurah hati dalam lingkungan skup keluarga kita. Klik next. Jadi pesan firman di sini, hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Hendaklah kita mengucap syukur senantiasa. Penuhi hari-harimu dengan kebaikan sehingga kesusahan tidak menghentikanmu untuk mengucap syukur. Penuhi hari-hari ini dengan kebaikan, berbuat baiklah, mengasihi. Sehingga waktu susah pun kita tidak berhenti mengucap syukur. Karena Tuhan kita itu baik. Maka saya minta tim musik siap-siap ke belakang. Itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang hidup saat ini dalam masa-masa kemurahan Tuhan, ini zaman kemurahan Tuhan, karena nanti ada masa di mana kita sudah tidak bisa menikmati. Sebagai Tuhan masih bermurah hati, apalagi kita memasuki tema di bulan Agustus ini adalah kemurahan Tuhan. Mari kita respon kebenaran firman itu dengan benar. Mari kita mengucap syukur. Berbaliklah dari jalan-jalan kita yang jahat. Belajar hidup benar. Menjadi berkat buat pasangan kita. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat buat orang-orang lain. Banyak jiwa-jiwa di sana di luar yang masih belum mendengar Injil Kristus. Mari kita terbeban di dalam mengabarkan Injil. Caranya tidak mesti mereka harus dengar firman. Kalau seandainya ada saudara kita, rekan kerja kita, tetangga kita, yang dalam kesusahan mereka mengeluh, bantu mereka dalam doa. Kalau umpamanya kita bisa bantu lewat materi, bantu lewat materi. Dan tetap landaskan dalam doa, biarlah karya Tuhan yang bekerja. Jadi satu hal pesan yang penting yang saya ingat tadi, penuhi hari-harimu dengan kebaikan sehingga kesusahan tidak menghentikanmu untuk mengucap syukur. Ini kebenaran firman yang saya dapat bagikan buat Bapak Ibu semua. Inti daripada memasuki bulan Agustus, tema kita adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah sungguh anugerah yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Di mana bulan Juli bertumbuh di dalam kebenaran. Namanya pohon setelah bertumbuh, dibersihkan Tuhan, berbuah. Dan Tuhan rindu kita berbuah. Tapi ada juga beberapa cabang yang mesti dipotong. Karena mereka tidak berbuah. Dan dibuang, dibersihkan. Namun
kita ada sampai saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, di mana seperti Daud mengucap syukur yang ditulis menjadi contoh buat kita di dalam Mazmur 18, di dalam 2 Samuel 22. Mari kita belajar mengucap syukur. Kita ada saat ini semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita mempersiapkan diri kita. Kebenaran firman sudah saya sampaikan buat Bapak Ibu. Firman-Nya mengingatkan agar kita senantiasa mengucap syukur. Karena kita ada saat ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur senantiasa. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Firman-Nya sudah disampaikan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh mengucap syukur? Apakah hidup yang kita hidupi saat ini itu semua karena kekuatan kita atau karena kemurahan Tuhan? Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk Bapa di surga, kehadiran-Mu, kebenaran firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur karena hidup yang kami hidupi saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di bulan Agustus ini kami memasuki tema yang baru. Kemurahan Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau belum kami datangkan, Engkau menolong kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kami belajar ungkapan-ungkapan Tuhan, agar kami senantiasa hidup dalam murah hati Tuhan dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapa,
family kita. Karena perjamuan kudus ini sungguh sangat luar biasa. Dia punya pengertian dan kuasanya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia sanggup mengubahkan hidup kita dan bahkan Tuhan lewat perjamuan ini mereka yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan dengan perjamuan ini adalah menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darah dan hidupnya yang mahal. Saya masih memberi kesempatan pada pagi hari ini buat semua jemaat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jika ada hal-hal yang masih tersembunyi, ada dosa-dosa yang masih menghalangi, yang membuat kita tidak layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus agar itu dibereskan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami Tuhan. Seringkali kami geram Tuhan, seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami merasa mampu Tuhan. Kami lupa bahwa hidup kami yang kami hidupi itu karena kemurahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami untuk bisa menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami tidak mau hati kami tertuduh Tuhan, sehingga kami tidak layak menerima tubuh darah-Mu pada pagi. Ampunilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari. Mari kita angkat hosti di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Jika semua dari kita sudah beres di hadapan Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan keberanian kita mengangkat hosti, kita datang kepada Tuhan. Karena kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 ayat firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Roti perjamuan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pindahkan sekarang cawan anggur itu di tangan kanan kita. Mari kita angkat tinggi, lebih tinggi daripada kepala kita. Tangan kiri kita mungkin bisa ditaruh di dada atau di bagian sakit. Dimanapun saat ini yang masih Bapak Ibu rasakan. Kuasanya masih bisa. Dan masih terjadi, mujizatnya terjadi saat ini. Saya bacakan kelanjutan kebenaran firman Tuhan. Anggur perjamuan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus?
Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Pegang tangan anak-anakmu, suami dan istrimu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Glory, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan Kau izinkan kami masih menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena masih Kau izinkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kuasa-Mu masih bekerja dan berkarya pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah oleh perjamuan kudus ini kuasa-Mu mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan buat iman kami yang lemah. Menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan bahkan Tuhan, haleluya, di saat-saat ini Tuhan, di saat kami merasa khawatir dan cemas, namun Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tangan-Mu yang menyokong dan perisai keselamatan Kau telah berikan buat kami Tuhan. Dan kemurahan-Mu yang membuat kami besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kami tidak melihat dari mana Kau datang Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kerjakanlah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikanlah kami alat perpanjangan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Haleluya, mereka yang dalam tekanan ekonomi saat-saat ini Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Haleluya, mereka yang masih merasakan deadline juga Tuhan, Kau tolong Tuhan. Karya-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, mereka yang putus asa Tuhan, memberikan kekuatan buat kami Tuhan, sehingga kami tidak khawatir dan tidak putus asa. Karena Engkaulah Allah yang menyokong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Ya, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa dan sudah menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan buat pemimpin pujian sama tim. Terima kasih pada hambanya, terima kasih puji Tuhan. Saya percaya kita semua menikmati berkat Tuhan, amin. Berkat kita berlipat kali ganda, haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita sudah diberkati secara rohani. Saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Dan semuanya akan dipakai untuk perkembangan pelayanan di jemaat GPT Bukit Iman. Mari kita naikkan pujian tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu,
kasih di hari yang luar biasa ini kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan, saya akan membacakan pengumuman. Oke, namun sebelum saya lanjut dengan pengumuman, kami ingin tahu bila mana ada Bapak Ibu sedang jemaat kakak adik yang baru kali pertama mengikuti ibadah di tempat ini. Kalau ada, kami minta dengan hormat silakan bangkit berdiri di tempat saja. Oh iya, yes, ini adalah jemaat-jemaat setia ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan pengumuman ulang tahun pribadi. Oke, kita ada nih. Ya, selama sepekan ke depannya ada nih yang berulang tahun pribadi. Tanggal 10 Agustus, umurnya 47 tahun, namanya adalah Ratna Setia Utami. Yeay, happy birthday kakak. Wow, oke. Kemudian, ulang tahun pernikahan. Di catatan kami tidak ada. Tapi apakah ada Bapak Ibu yang berulang tahun sepekan ke depan? Tidak ada ya? Saya kira tadi Pak Abdi mau berdiri. Oke, baiklah. Dan kemudian pengumuman mengenai ibadah raya seperti yang kita lakukan sekarang ini diadakan hari Minggu jam 8.30 tepat di tempat ini. Wanita berdoa. Nah, kita sudah mulai kegiatan wanita berdoa sejak Selasa yang lalu dan diadakan rutin setiap minggu, setiap hari Selasa. Jadi yang berikutnya akan diadakan pada tanggal 9 Agustus, hari Selasa, jam 10 pagi di Faith Hills Ministry Studio. Di Studio Faith Hills, kita udah tahu ya semua tempatnya, mari. Para wanita ya, Ibu, Nona, silakan bergabung bersama. Kita berdoa di kegiatan wanita berdoa kita. Kemudian ibadah doa penyembahan setiap Kamis tetap diadakan masih melalui Zoom meeting, platform Zoom, jam 7 malam. Yes, jam 7 malam. Ayo, kita beribadah lagi bersama, kita berdoa, kita lebih diteguhkan, bahkan yang lebih indah, semua teman-teman yang akan pelayanan pada hari Minggu yang akan datang, akan didoakan pada ibadah ini. Karena itu mari, hadirlah yang akan pelayanan ya, hadirlah karena di sana kita akan berdoa bersama supaya kita semakin kuat ya, teguh karena kita akan melayani. Ada banyak goncangan-goncangan, kita kuat bila kita didoakan, banyak yang akan mendoakan kita. Oke, pengumuman di situ, sampai di situ saja, tidak ada pengumuman tambahan. Sementara kita akan menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ayo, kita sama-sama mengingat kembali visi gereja kita, visi GPT Bukit Iman. Kita mulai bersama ya, 1, 2, 3. Menjadi Gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Ternyata masih ada tulisan, saya rasa nggak perlu lagi ya ditampilkan tulisan ini. Ya, setuju kan ya? Next, nggak perlu lagi ya multimedia. Visi GPT Bukit Iman, menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Maukah kita menjadi berkat? Aku tidak mendengar amin. Maukah kita menjadi berkat bagi sesama? Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita juga berikan apresiasi kepada semua saudara-saudara yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
hormat dan syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah sertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan sehingga tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan betapa Engkau baik Tuhan. Engkau mendengar segala seruan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap mengucap syukur Tuhan karena asih anugerah-Mu Tuhan. Demikian juga pagi hari ini Tuhan kami tetap menyerahkan dalam tangan-Mu persembahan yang sudah kami terima dari orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Lipat kali ganda Tuhan. Mereka juga Tuhan yang masih belum dan terbeban. Kiranya Tuhan, haleluya, ajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Sehingga hati dan hidup kami penuh luapan ucapan syukur karena kami hidup oleh kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pengurus dan kami yang mengelola perpuluhan dan persembahan ini dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap kami perhadapkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa negara Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpinnya, Bapak Presiden, Wakil Presiden TNI Polri, demikian juga Pak Sigit Prasetyo yang saat ini Tuhan menghadapi tantangan di dalam Polri Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu dan Kau nyatakan Tuhan segala kuasa-kuasa kejahatan yang masih mengganggu bangsa negara kami. Lihat orang-orangnya mereka yang berusaha Tuhan berbuat jahat semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus, menghancurkannya dari tengah-tengah bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Kau pulihkan ekonomi bangsa negara kami Tuhan. Demikian juga Tuhan semua aparat-aparat baik di pusat sampai di daerah agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan haleluya, mereka dijauhkan dari segala kuasa-kuasa korupsi, nepotisme, dan bahkan terorisme semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga pada siang hari ini kami berdoa Tuhan. Buat hamba-Mu, Bu Ratna yang akan berulang tahun nanti tanggal 10 Agustus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dengan kesehatan, umur panjang, demikian juga dengan kekuatan pertolongan, perlindungan yang daripada Engkau saja Tuhan. Sehingga hamba-Mu saat ini ada di tengah-tengah kami senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Pak Gun sama pemilik hotel ini, Hotel Infinity juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami merasakan tamu ini banyak menginap di tempat ini karena saat ini bertepatan dengan wisuda yang dilakukan di UNED Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati owner dan hotel ini Tuhan. Dan tambahkan orang-orang yang boleh tinggal dan bahkan menginap di tempat ini Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan diagungkan oleh kuasa-Mu saja Tuhan yang telah memberkati Pak Gun dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, seminggu ke depan kami berharap hanya ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar kami meninggalkan tempat ini Engkau sertai dan bahkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang menolong dan melindungi kami Tuhan. Setiap pekerjaan kami Tuhan, sejauh kami tidak melanggar kebenaran firman-Mu Kau buat berhasil Tuhan. Anak-anak kami berprestasi Tuhan. Demikian juga Tuhan perekonomian Tuhan kami Tuhan. Tuhan Engkau tambahkan Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Engkau cukupkan kami sehingga kami bisa menikmati berkat kasih karunia anugerah yang melimpah daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang masih dalam kelemahan tubuh, keluarganya Pak David, sekeluarga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan sudah terjadi buat hamba-Mu ini Tuhan. Orang tua kami yang tidak ikut bersama kami juga Tuhan, Kau berkati mereka agar senantiasa mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Engkau Tuhan di dalam hari-hari, dalam usianya mereka yang musir ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sebentar kami akan pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini, Kau sertai hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami butuh Roh-Mu yang kudus agar kami diubahkan Tuhan. Sehingga kami tidak sombong dan tidak tinggi hati. Sehingga kami belajar, kami hidup karena kemurahan Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu senantiasa meluap dari hati dan jiwa pikiran kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Marilah kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus-Nya, melimpahi kita semua saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dan duta damai sejahtera dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.